ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Dengan berdoa semoga menambah lancarnya pembelajaran hari ini. Amin. Hari ini hari Selasa tanggal 29 September 2020. Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Adif, Hadir. Ahmad, Hadir. Dima, Hadir. Eva. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini sehadir semuanya. Hari ini kita akan belajar menelaah teks eksposisi berdasarkan unsur dan isinya. Tetapi sebelum itu kita mencoba mengingat materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian dan unsur teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Ya Dima, coba jelaskan. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang disampaikan dengan singkat dan jelas. Ya, betul sekali Dima. Teks eksposisi merupakan paragraf yang menyajikan informasi sehingga akan menambah wawasan bagi pembacanya. Teks eksposisi sendiri memiliki 3 unsur. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, tesis ini adalah pemaparan secara umum. Di sana nanti penulis mencoba memberikan alur apa yang akan dibahas di dalam sebuah teks eksposisi. Dan di bagian argumentasi ini merupakan pendapat penulis. Di dalamnya akan dikuatkan dengan adanya data dan fakta. Nah, yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini sering disebut juga sebagai kesimpulan. Nah, kalian masih mengingat materi sebelumnya dengan sangat baik. Nah, hari ini kita akan mencoba menganalisis teks eksposisi bersama-sama ya. Coba perhatikan, di sini ada sebuah teks eksposisi yang berjudul Tingginya Sampah di Indonesia. Ini kira-kira paragraf 1 ini termasuk apa? Tesis. Ya, betul sekali karena di paragraf 1 ini hanya dijelaskan pemaparan secara umum saja. Selanjutnya ini yang bagian argumentasi ada di paragraf mana saja? Paragraf 2, Bu. Paragraf 3 dan 4, Bu. Ya, coba jelaskan apa alasan kalian memilih paragraf 2, 3, dan 4 sebagai argumentasi. Karena di paragraf 2 terdapat pendapat dari penulis. Ke saya, Bu, karena paragraf 3 dan 4 ada data dan fakta. Benar sekali, argumentasi ini berada di paragraf 2, 3, dan 4. Di bagian paragraf 2 ini berisi tentang pendapatnya penulis, sedangkan paragraf 3 dan 4 ini berisi data dan fakta untuk menguatkan pendapat dari penulis. Nah, untuk penegasan ulangnya terletak pada paragraf kelima atau paragraf terakhir. Nah, kita sudah selesai menganalisis secara struktur. Untuk isinya siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Isi dari teks eksposisi tersebut adalah sampah merupakan masalah
serius, sehingga perlu adanya kerjasama untuk mengurangi jumlah sampah di Indonesia. Ya, betul sekali Ahmad. Isi dari teks eksposisi ini adalah permasalahan tingginya sampah di Indonesia sehingga memerlukan kerjasama baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Indonesia. Bagus sekali, kalian sudah mampu memahami bagaimana cara menganalisis teks eksposisi berdasarkan unsur dan isinya. Setelah ini kalian akan menganalisis teks eksposisi secara berkelompok. Nanti silahkan bentuk 2 kelompok dengan berhitung 1 sampai 2. Nah, nanti silahkan berkumpul dengan siswa yang menyebutkan nomor yang sama. 1, 2. Nah, ini ada teks eksposisinya. Silahkan didiskusikan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai apa belum menganalisisnya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, nanti setiap kelompok silakan pilih 1 anak untuk menjadi jubir atau juru bicara untuk mempresentasikan hasil analisis kalian. Kelompok 1 siapa jubirnya? Ya, Dev. Kelompok 2? Saya, Bu. Ya, Ahmad. Nanti yang bertugas sebagai jubir silakan mempresentasikan hasil analisis kalian. Sedangkan yang tidak menjadi juru bicara silahkan berkeliling ke kelompok lain untuk menyimak presentasi dari kelompok lain. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu, sudah selesai berkelilingnya. Ya, kalau sudah selesai silakan kembali ke kelompok masing-masing. Nah, anak-anak, bagaimana penjabaran mengenai analisis struktur dan isi teks eksposisi dari teman kalian? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau kalian bisa memahami, Ibu minta 1 anak saja untuk mempresentasikan apa yang diperoleh dari berkeliling tadi. Ayo, siapa yang siap untuk presentasi? Saya, Bu. Ya, Eva, silahkan maju. Analisis struktur meminimalisasi pencemaran air. Tesis, pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Argumentasi, pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan, dibuktikan berupa opini penulis. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015 dibuktikan dengan berupa data. Penegasan ulang, oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian, pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga.
Analisis isi. Teks tersebut berisi cara untuk meminimalisasi pencemaran air dengan cara mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian, pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Terima kasih Eva, silakan duduk. Bagus sekali, beri tepuk tangan untuk Eva. Ya anak-anak, Ibu sudah melihat bahwasanya kalian sudah mampu menelaah teks eksposisi mulai dari menentukan tesisnya, menentukan argumentasi, menentukan penegasan ulang, hingga menentukan isi dari teks eksposisi tersebut. Ya, luar biasa sekali anak-anak. Hari ini kalian sudah belajar sangat banyak, mulai dari mengingat materi di pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian teks eksposisi dan strukturnya. Dan hari ini kalian sudah belajar dan mengetahui bagaimana caranya menganalisis atau menelaah teks eksposisi berdasarkan strukturnya, mulai dari menentukan tesis, argumentasi, penegasan ulang, hingga menentukan isi dari teks eksposisi tersebut. Dari pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi membuat dan menyajikan teks eksposisi. Ibu harap kalian di rumah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga pada pertemuan selanjutnya kalian sudah siap menuangkan ide dalam bentuk teks eksposisi. Dan tetap jaga kesehatan. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa